Monggo. Ya, terima kasih Bu Dewi, Mbak Sanas, apa kabar? Boleh. Jadi, Silakan Ayah. Baik Ayah. iya dulu saya masih inget tuh ketemu Mbak Sanas di bandara, zaman masih BlackBerry, masih sempet foto bareng. Oke, saya punya anak 2, laki semua. Laki semua, yang pertama mau masuk 1 SMP, kebetulan masuk pesantren, yang kedua itu mau masuk SD. Nah, pertanyaan saya sih sebenarnya, karena saya pikir posisi Mbak Sanas sama-sama punya anak yang homogen, artinya satu jenis kelamin semua, bedanya Mbak Sanas mungkin beradik kakak sejenis semua, sedangkan saya beradik kakak ada laki ada perempuan. Nah, ada nggak sih perlakuan khusus dalam menerapkan pendidikan, menerapkan perilaku ke anak-anak yang jenis kelaminnya sama, gitu kan? Kalau Mbak Sanas perempuan semua, kalau saya laki semua. Itu terus sama satu lagi, saya kebetulan sekarang dalam mendidik anak lagi dalam tahap belajar konsekuensi. Jadi kalau dia begini, konsekuensinya kamu harus terima. Cuman yang jadi kendala saya kadang-kadang adalah dia suka nggak mau cerita bahwa nggak mau cerita, nggak mau diskusi tentang konsekuensinya. Jadi dia kayak seolah-olah mikir sendiri aja. Jadi begitu saya bilang, kamu mau jadi ini, konsekuensinya begini, begini. Nah itu dia seperti kayak ngerekam di dalam kepala sendiri, kayak seolah-olah kayak dia mikir sendiri, habis itu nggak tanya ke saya. Toto dia ngambil keputusan aja, yang alhamdulillah sih kadang ada yang keputusannya tepat, tapi ada juga yang malah justru nggak ambil sama sekali gitu. Gitu sih Mbak. Oke. Baik, Ayah Roni jangan dimatiin dan jangan di mute ya, kita ngobrol. Yeah. Jadi ayah saya 5, ayah saya yang tadi ceritanya kan Ayah Roni masih denger ya. Ayah saya 5 tuh laki semua. Kemudian ayah saya punya 3 anak perempuan, saya si bungsu. Dan saya punya 2 kakak perempuan. Kemudian saya dilanjutkan, diwariskan punya anak perempuan juga. Jadi sibling rivalence atau persaingan antar saudara itu cukup tinggi. Karena apa? Karena satu gender, begitu ya. Kalau beda gender kan lebih saling melengkapi. Ini sekali lagi saya bukan psikolog, cuman saya mungkin nanti Mbak Dewi bisa menambahkan. Ya. Cuman ini ya benar, cuman ini adalah sebuah contoh di mana saya memahami dengan begini nih Ayah. Jangan pernah membandingkan satu anak dengan anak yang lainnya. Jangan pernah membandingkan si adik dengan si kakak atau sebaliknya kakak dengan adiknya. Nggak enak. Kalau mau membandingkan, bandingkan dia dengan dirinya sendiri. Misalnya, adik yang baru masuk SD nih, si bungsunya Ayah Roni ya. Ya Allah deh, alhamdulillah luar biasa, hebat banget kamu. Kemarin waktu cuci piring mecahin gelas ada 8. Alhamdulillah sekarang cuma 4 gelas yang pecah, ada kemajuan. Begitu kan ya. Jadi jangan membandingkan dia dengan kakaknya yang udah masuk SMP. Gimana sih Dek, gitu aja nggak bisa, kakak bisa nggak pecah loh. Nyuci piring tuh bisa bagus loh semuanya. Jadi gitu ya. Jadi contohnya begitu. Kalau mau membandingkan anak boleh nggak, Nas? Boleh. Tapi dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Tidak boleh dengan saudaranya. Karena apa? Karena itu yang akan dibawa-bawa terus sampai dewasa. Dan itu menjadi tidak sehat. Gitu ya. Nah, kemudian cara mendidik yang kami lakukan gitu dengan satu gender ini, yang Ayah Roni lakukan tuh sudah bagus sekali. Apalagi sekarang udah masuk ke fase konsekuensi. Yang saya bisa bagikan pengalamannya adalah begini ya. Dulu waktu kami bikin peraturan, anak-anak saya masih kecil ya, saya itu bikin peraturan yang dibuat bersama. Saya dan dia yang ngejalaninnya. Kenapa? Karena yang ngejalanin peraturan ini kan bukan saya, tapi dia. Maka kita mesti memberikan panggung untuk dia. Karena biar dia menjalaninya dengan legowo, begitu ya.
Kemudian jangan pernah tidak ada surat hitam di atas. Saya tuh selalu bikin surat kontrak, tahu nggak ayah? Dulu waktu anak-anak saya belum bisa tanda tangan, pakai cap jempol. Sama ya Mbak Dewi? Sama dulu. Jadi itu mendorong mereka untuk disiplin. Jadi kalau misalnya mereka tidak melakukan sesuai perjanjian bersama, tinggal nunjukin kertasnya aja. Ini loh Kak, ini loh Dek, udah ada ini. Ini kan kita udah janji bersama. Seperti itu ya Ayah ya. Nah, sehingga dia pun terlatih nanti Ayah Roni untuk berkomunikasi. Masih ingat kan komunikasi itu kan sama anak kayak bikin kue lapis ya. Selapis panggang, selapis panggang, selapis panggang. Nah, mudah-mudahan dengan bikin peraturan bersama, berikut dengan konsekuensinya, mereka akan bisa lebih dekat jiwa ke jiwa kepada ayahnya. Ini buat semua ayah nih yang ada di sini ya, selain ayah Roni ya. Saya tuh sampai pernah mengatakan sama 3 anak perempuan saya tuh adalah, kan 3 anak perempuan saya ini deket banget sama Gilang. Silang kan? Ayah Roni pasti ngelihat 2 buah hatinya nih, anak lelaki yang luar biasa ini pasti deket banget sama istrinya Pak Roni daripada sama Pak Roni. Karena Pak Roni tuh selalu datang tuh dengan gini, saya mesti mendidik dia sebagai laki-laki sejati. Saya mesti mendidik dia begitu ya, bawaannya kayaknya tuh disiplin, kenceng gitu. Sementara kan ibunya sini sama mama, sini sama bunda peluk. Nah, anaknya juga pasti lebih deket jiwanya. Nah, sehingga kalau saya bisa mengatakan Pak Roni mesti buka komunikasi dengan buah hatinya. Pintunya adalah dengan bikin peraturan. Udah ya, 1 itu ya tipsnya. Yang kedua adalah, masih ingat kan? C before C. Masih ingat ya? Connecting before correction. Supaya kita pintar. Supaya kita bawaannya nggak mengkritik anak aja, jangan. Dan membiarkan dia berkembang kan, berkembang. Terbukti kan waktu menjalankan konsekuensi ada yang dia rekam tuh, ucapannya Ayah Roni dia rekam sebetulnya. Walaupun waktu ngejalaninnya ada salah-salahnya juga, tapi alhamdulillah banyak yang betul. Artinya dia lagi memodifikasi apa yang diucapkan olehnya. Biarkan dia berkembang, biarkan dia belajar. Kalau salah, gak apa-apa salah. Jangan pernah takut anak bikin salah. Karena yang dapat hadiah Nobel, bikin vaksin dan segala macam itu laboratoriumnya berapa kali beleduk. Gak apa-apa salah. Yang penting dia tidak berputus asa memperbaiki dirinya. Begitu ya. Saya mesti salam ya Ayah Roni kepada istrinya. Dan ini untuk semua bunda dan ayah yang lagi ada di sini. Memang nggak ada sekolah menjadi orang tua. Betul ya ayah? Betul ya Mbak Dewi ya? Nggak ada sekolah menjadi orang tua. Kita tuh belajar banget loh jadi orang tua. Jangankan anak salah, kita aja sering salah kok jadi orang tua. Makanya jangan pernah gengsi untuk minta maaf. Dan jangan pernah gengsi untuk menjalani konsekuensi waktu kita salah. Begitu ayah. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya buah hatinya yang masuk pesantren yang SMP ini, ayah mengatakan ini kepadaku, tapi ayah sendiri menjalankan. Kalau gitu ayah yang mesti dapat konsekuensinya. Baik, ayah akan jalankan. Ayah minta maaf ya. Oh, itu hubungan batinnya tuh akan deket banget, luar biasa. Begitu ayah Roni. Ya, terima kasih Bunda Nasya. Ya, sama-sama. Oke, baik Pak Roni, mudah-mudahan bisa memuaskan keingintahuan Pak Roni dengan bagaimana cara Mbak Nas gitu. Saya juga garisin gitu. Kan kalau kaitannya dengan gender ya gitu. Biasanya kalau anak perempuan dekat dengan ayahnya benar banget. Iya. Jadi seperti kayak pacar pertamanya gitu ya. Itu. Nah, mungkin Pak Roni ya itu mungkin peran ibu juga bisa lebih tuh untuk anak bisa mendapatkan kenyamanan itu sehingga bisa saling kolaborasi. Betul. Ya Pak Roni dengan ibu gitu. Oke, masih ada lagi ini
banyak banget Mbak yang list yang nanya. Ibu Anintyo Herdadi, ini ibu atau bapak nih? Sebentar. Ada? Ibu Anintyo Anintyo Herdadi. Ayah atau ibu ini? Ayah atau bunda? Mbak Dewi wajahnya lucu banget sih, begitu gemes banget. Oh, ini Mbak Nadia ya Mbak? Halo? Hah? Ganti? Nggak tahu nih. Kenapa ada Anintyo? Oke, kita beralih lagi aja ya ke Bapak Giri Sarnanto. Boleh. Ada? Bapak Giri Sarnanto, silahkan. Kita raise hand, silahkan Pak Giri atau Ibu. Ada nggak nih? Kelihatan tuh kacamatanya udah plus, lihat aja sampai dinaikin kacamata. Iya, aduh memang banget sih saya nyari. Ya, Betty lah Mbak. Kelihatan umurnya ya. Sudah begitu. Aduh. Ya iyalah, emaknya guru aku, mana usia kita nggak dekat banget. Oke, kita lanjut aja ya, karena waktu kita sangat terbatas dan banyak banget yang ingin tahu. Dengan Ibu Kurnia Salama, silakan Ibu Kurnia. Yuk Ibu. Yang tadi nggak jadi lagi. Ya habis Mbak, Baiklah. sayang ya waktunya ya. Baiklah. Bunda Kurnia. Ya, oke Ibu. Silakan di-unmute. Oke. Ya. Assalamualaikum. Mbak Nas, Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi Dewi. wabarakatuh. Apa kabar Bunda Kurnia? Ya. Ya, silakan. Seperti yang tadi sudah dibicarakan oleh Mbak Nas ya, tentang meminta maaf. Nah, ini bagaimana ketika ibu ini sudah meminta maaf kepada anaknya tentang kesalahan yang dulu, tapi si anak tuh nggak mau memaafkan gitu. Ini gimana nih caranya nih? Karena ketika baik Bunda Kurnia, sehingga ya. Halo. Lanjut sayang, lanjut. Lanjut aja Ibu Kurnia. Ya, si ibu bilang kan gini, maafkan mama gitu. Mungkin dulu ketika kamu kecil, mama belum banyak begitu ilmu dan pengalaman parenting gitu. Iya, kenapa dulu berani-beraninya jadi ibu gitu. Jawab si anak ketika itu ya gitu. Jadi pokoknya mama gitu. Gimana tuh Mbak Sanas nih menghadapi anak seperti ini gitu? Ya. Menarik. Tenang aja, semua anak tuh begitu tahu, iya kan? Semua anak tuh begitu, karena dia belum pernah merasakan menjadi orang tua. Nanti kelak pada saat dia menjadi orang tua, dia akan nyesel dan inget ngomong kayak begitu, karena siklus itu akan kembali lagi berputar. Jadi waktu dulu saya dengan ibu saya banyak hal-hal perkataan yang buruk yang saya lakukan, dan saya sampai minta maaf di setiap sholat saya, Bunda Kurnia. Saya selalu bilang begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maafkan saya, kesalahan saya kepada ibu saya sebutin namanya, ayah saya sebutin namanya, saya minta maaf. Dan saya sebutin lagi nama anak saya untuk menjadi anak solehah yang normal. Karena apa yang saya sebut kepada ibu saya dapat dari anak saya. Walaupun kita kan nggak boleh percaya yang namanya hukum karma ya, Bunda Kurnia ya. Akan tetapi sebenarnya kita itu lagi diajarkan untuk bayar hutang. Setuju ya? Bayar hutang Bun namanya. Bayar hutang bagaimana kita bisa belajar tentang sesuatu yang salah dulu, sehingga pada saat kita nanti pulang ke kampung ilahi, hutang itu udah selesai. Pelajaranku sudah selesai. Paham ya Bunda ya? Nah, kita masukin nih kepada judul payung besarnya Mbak Dewi adalah bagaimana mendukung minat dan bakat anak kita. Kalau misalnya
bisa jempolnya naik. Mbak Dewi masih bisa dengar suaraku kan dengan jelas? Ini agak kerusak-kerusak banget, kenapa ya? Oke, sip kalau begitu. Jadi, saya cuma mau menambahkannya begini. Bunda Kurnia, jangan pernah sakit hati apapun yang disampaikan oleh anak kita. Karena jika itu Bunda Kurnia sakit hati dengan perkataan itu, pasti sebetulnya ada luka yang namanya luka batin yang sudah ada di jiwanya Bunda Kurnia. Setuju ya? Jadi orang di sekitar kita itu tidak pernah membuat luka buat kita. Bahkan anak kita nggak pernah. Karena sebelum orang itu atau anak itu lahir, atau kejadian itu terjadi dia ucapkan, sudah ada program luka di jiwa kita. Yang nggak sengaja kerekam tuh sama kita. Tapi kita nggak sadar. Jadi waktu anak kita nyebut itu kayaknya nampol banget di kita. Dan langsung keluar. Anak kurang ajar, kamu masuk neraka ngomong kayak begitu sama ibu kandungmu yang melahirkan kamu, yang susah payah. Oh, dikasih kuliah, 4 SKS itu anak. Gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tidak ada luka itu di jiwa kita, maka anak kita mau ngomong apa, kita ketawa aja. Wow, anakku. Sini nak, sini. Oh, anak saya yang nomor 2 yang atlet berkuda tuh Bunda Kurnia. Lidahnya pahit, mulutnya pedes. Sama kayak saya waktu kecil. Kejadian berulang. Terus saya sampai begini, tunggu ya. Kalau misalnya saya bales nih, ini bisa jadi perang ketiga, perang dunia nih. Bahaya. Nggak bener. Ini akan meninggalkan luka batin yang baru. Jangan. Jadi kalau dia lagi muntap, meluap, saya tidak datengin dengan emosi. Saya selalu menanyakan perasaannya. Kan kita suka ketemu ya Bunda Kurnia, anak pulang sekolah sewot. Kan begitu ya Mbak Dewi ya. Lah, masalah dia di sekolah kenapa sewotnya dia bawa pulang ke rumah ya? Dan kita kan pasti selalu akan nanya sama anak kita, kenapa mukanya kayak begitu? Coba kesini dulu, salam dulu dong sama ibu yang bener aja main selanang-selonong. Emang ini kos? Ayo salam dulu, assalamualaikum kek gitu. Dan anaknya kan pasti, Kom, masuk dulu, banting pintu. Dan kalau dia udah banting pintu, pasti Bunda Kurnia kejar tuh, berantem di kamar. Pasti kalau udah kayak begitu. Yang mesti kita lakukan adalah begini, jangan nanya kejadiannya Bunda Kurnia. Jangan pernah kejadiannya. Jadi yang ditanya begini, capek ya? Kamu lagi capek ya? Iya. Terus jawabnya gitu kan ya, dengan mukanya yang asem banget gitu kan. Kalau anak lagi kesel kan gitu mukanya asem. Kayak jeruk nipis gitu kan ya, langsung asem. Terus kita jangan kepancing, oh kamu capek. Kalau capek ya udah tidur aja dulu. Nanti kan kalau udah seger, nanti jangan ngomong lagi, emang ada kejadian apa sih? Jangan ke sana. Karena apa? Masih ingat kan filosofi sendok sama garpu tadi kan? Biarkan dia yang keluar. Kita cuma ngegiring doang gitu ya. Sampai Bunda nggak nanya itu, dia tiba-tiba akan menceritakan. Bunda tahu nggak kenapa aku tadi gitu? Aku tuh tadi begini. Masa sih temanku tadi mengatakan begini? Masa mengatakan begini? Oh ternyata dia keselnya sama orang lain, kita jadi tong sampahnya. Coba kalau berantem, kan gak lucu banget gitu kan ya. Nah sehingga tanyakan perasaannya, bukan apa kejadiannya. Yang mesti disembuhkan adalah luka batinnya Bunda Kurnia dulu. Jika tidak ada masalah luka di situ, orang mau nyenggol kayak apapun kalimatnya, itu kita nggak akan sakit hati. Begitu Bunda Kurnia. Terima kasih Dewi. Oke, baik, sudah hampir jam 12, nggak terasa banget ya pertanyaan ini. Gimana Mbak Nas, bisa nambah lagi atau udah satu terserah lagi? Mbak Dewi, aku ada di sini untuk semuanya, terserah. Kalau Mbak Dewi bilang, Nas, tambah lagi, siap Komandan, akan dilaksanakan. Aduh, Masya Allah gitu ya, kita ini masih pada antusias, pada pertanyaannya masih banyak nih Mbak. Aku mau coba lagi ke yang username-nya Pugu
Bu Rusmanto, tapi ini ibu-ibu. Saya bingung ini. Siapa? Halo Mbak Dewi. Ini Mbak siapa sih? Devi Mbak. Hah? Devi. Oh, Bunda Devi. Bunda Mbak Devi. Iya. Oke. No yut. Oke. Mbak Devi, silahkan nih Mbak, ada kesempatan tanya. Oke, makasih kesempatannya. Ini kalau tadi Mbak Sanas tadi kan ceritanya jangan membandingkan antar anak ya. Nah, kalau saya nih terus kejadiannya ini sekarang nih anak saya yang bontot, sukanya malah membandingkan dia dengan kakaknya. Jadi dianya, kenapa kok abang boleh naik motor misalnya, abang boleh naik motor keliling, tapi kok aku nggak boleh. Padahal dia kan usianya masih di bawah gitu loh Mbak. Masih SMP kelas 3 sekarang. Cuma memang anak-anak sekarang kan kemampuan motorik kasarnya jauh lebih bagus ya daripada saya zaman dulu gitu kan. Udah gitu didukung sama teman-temannya yang memang sudah mulai bisa naik motor gitu. Nah itu kan memang dia boleh belajar karena memang motorik kasarnya sudah mulai bisa, kita boleh belajar boleh, tapi tidak boleh keluar gitu kan ya, kita nggak boleh keluar dari komplek misalnya. Nah, abangnya kan sudah kelas 3 SMA, sudah punya SIM, sudah boleh dong abangnya gitu. Beda. Dia selalu kok abang boleh naik motor keliling-keliling gitu. Nah, kok abang boleh lihat pensi SMA gitu. Adik belum boleh, belum waktunya. Nah, itu dia tuh nggak bisa. Dia masih menuntut yang aku harus sama dengan abang gitu. Bunda nggak sayang ya sama aku gitu. Gitu. Mungkin karena bontot kali ya. Jadi iya. Itu gimana ya saya biar dia ngerti nanti kamu akan ada waktunya gitu. Tapi dia belum jelas. Oke, makasih Mbak Devi. Silakan Mbak Sana. Iya. Baik, kalau misalnya tidak boleh kalau tidak boleh bandingkan adalah tidak boleh membandingkan prestasi gitu ya, tidak boleh membandingkan karakter karena prestasi dan karakter itu lain ladang, lain ilalang, walaupun satu rahim dan satu sperma, ibu bapaknya sama begitu ya. Tetapi bagaikan bunga di taman, tentu kan berbeda-beda, daun pun berbeda-beda begitu ya. Sehingga kita mesti menghargai perbedaan itu. Akan tetapi kalau peraturannya berdasarkan dengan keselamatan, memang nggak boleh. Tetap kalau anak tuh kalau mau dapat sesuatu, pasti dia akan melihat ke atas, look up ke kakaknya. Kenapa kakaknya boleh dan saya nggak boleh ya, gitu. Nah, jadi itu pun yang dialami oleh saya. Si bontot, emang bontot suka begitu. Bawaannya tuh pengen eksis aja gitu ya. Dan dia kan Bunda Devi tahu kalau anak bontot dia pasti akan lebih cerdas. Kenapa dia lebih cerdas? Karena dia udah melihat contoh lebih dulu dan dia pasti adalah anak yang risk taker. Ini beresiko karena dia udah lihat kakak-kakaknya bisa, maka dia selalu bisa lebih dulu dibandingkan kakak-kakaknya, gitu. Iya, betul. Dan dia adalah memahami, kan artinya penasaan pikirannya, gitu. Berikan juga alasan-alasan soal tanggung jawab, gitu. Dan yang kayak tadi, yang masih ingat Ayah Roni kan tadi kan ya, bikin peraturan dengan konsekuensinya yang disetujui dan dibuat bersama dan ditandatangani, gitu lah. Jadi dia juga belajar bertanggung jawab nih si bontot. Kalau dia nyuri-nyuri, nggak ada yang tahu, terus dia bawa kendaraan gitu ya, artinya dia mesti mendapat konsekuensinya karena itu peraturan di rumah. Sehingga dia akan belajar untuk menghargai konsekuensinya. Seperti yang aku bilang tuh, Bunda Devi, bontotmu itu dia udah pergi ke sekolah karena dia pintar, gitu ya. Dan dia dengan tangannya dia terlatihkan skill. Dia bisa meraih walaupun di usia yang sangat muda. Yang Mbak Devi sentuh adalah sekarang adalah tentang hatinya, tentang tanggung jawab, tentang empati. Jelaskan kepada dia apa yang terjadi nak jika kau ditangkap sama polisi lalu lintas karena kau tidak punya SIM. Nah, empatinya disentuh.
bahwa this is not about yourself all the time. Ini bukan tentang dirimu. Ini adalah tentang orang lain, keluarga lain yang akhirnya mesti menanggung risiko bersama atas sebuah tindakannya. Bisa ngikutin ya, maksudnya? Ya. Bunda Devi ya. Jadi Ya, bisa. Bunda Devi mesti menyentuh ininya nih. Anak bontot yang mesti disentuh ininya. Kalau anak sulung yang disentuh ininya dan ininya. Karena dia mesti jadi contoh buat adik-adiknya kan. Kalau anak bontot udah nggak perlu lagi disentuh ini sama ini. Karena ini sama ini udah dapat banyak contoh lebih dulu. Dia bisa semuanya. Yang Bunda sentuh adalah hatinya. Begitu Bunda Devi. Silahkan. Oke. Makasih ya. Jadi ini emang sharing Mbak Sarnas sebagai bungsu gitu ya, udah pokoknya pakai hati banget ya Mbak ya. Gitu. Oke. Ini udah jam 12. Pengalaman ngadepin si bungsuku. Iya gitu ya. Menarik banget. Jadi banyak banget yang berulang dihadapin sama Mbak Nas gitu ya. Dan kita ya bukan percaya seperti tadi kata percaya karena, tapi bahkan itu menjadi pembelajaran yang paling bagus dibandingin bangku sekolah dimanapun itu gitu loh. Jadi kita bisa bicara dengan fakta dan data pada anak-anak gitu loh. Jadi kita juga belajar seperti itu gitu ya. Oke. Sekali lagi buat bapak-bapak untuk raise hand ya Mbak, boleh Mbak? Oke. Boleh. Buat bapak-bapak yang mau bertanya, silahkan raise hand-nya, nanti saya tunjuk. Monggo, terakhir. Ada nggak? Bapak-bapak? Ya, Pak Paksi Anondo. Oke, silahkan di unmute Pak Paksi. Amin. Paksi Anondo. Ya, raise hand. Sur, Pak Paksi Anondo di unmute. Oke, baik, terima kasih. Akhirnya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ya Paksi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Mbak Dewi, dan semuanya. Alhamdulillah, baik. Menarik sekali tadi saya dengerin ya, intinya pembicaraannya. Cuman ada satu saya yang masih ingin tahu nih ya, kalau misalkan kita punya anak gitu ya, kita ingin tahu sebenarnya dia nanti kita dalam memilih sekolah, passionnya dia itu sebenarnya di mana sih, gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita nggak tahu bahwa sebenarnya anak itu katakan, saya ambil contoh saya gitu ya, saya sama-sama teknik sipil nih Mbak Sarnas nih. Jadi dulu ambil kuliah, sebenarnya saya pinginnya ambilnya desain, ya. Tetapi terus kemudian karena nggak keren kalau desain, keren tuh masuk teknik sipil lah gitu ya. Ya udah akhirnya saya pilih teknik sipil walaupun sebenarnya pada saat itu saya karena pingin kelihatan keren aja gitu loh, saya sekolah di teknik sipil gitu ya. Cuma saya ambil itu gitu ya. Tidak ingin itu terjadi, misalkan anak saya sebenarnya dia tidak ingin ke satu jurusan tertentu, tapi karena misalkan saudara-saudaranya bilang, oh tuh bagus yang itu di situ tuh, akhirnya dia mengikuti, gitu. Nah itu kita pingin tahu supaya tahu passionnya dia sebenarnya yang cocoknya buat dia tuh apa sih, gitu. Itu gimana ya? Oke, baik, Ayah Paksi. Jadi begini ya, dalam kehidupan ini passion itu, kemudian bakat itu memudahkan jalan. Sama kayak kita naik mobil, naik kendaraan, naik motor, itu di jalan yang sudah teraspal bagus, sehingga mulus begitu. Itu bahannya karena orang sipil gitu ya. Jadi mesti ada semennya, ada pasir, ada campurannya, semuanya bagus. Itu sebabnya jalannya jadi mulus. Sehingga, nangkep ya maksudnya ya, sehingga dia untuk mencapai ketujuan itu tidak banyak hambatan, tidak banyak kesulitan. Karena jalannya mulus, karena semua bahan dia miliki. Oke ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau jalanannya bumpy, gojakannya banyak, lobangnya banyak, mobilnya mobil tua pula. Kalau di starter juga susah banget, tapi dia nyampe nggak? Nyampe, betul ya, nyampe.
Tapi butuh waktu lebih lama nggak? Iya. Bisa ngikutin ya Pak Paksi ya. Jadi sekarang yang dibutuhkan itu adalah bukan hanya sekedar minat dan bakat. Tapi minat dan bakat perlu dites. Perlu untuk kita tahu di mana ya dia ya. Tapi hati-hati juga karena misalnya, ini contoh saya. Dulu saya masuk teknik sipil karena saya punya teman dekat, pacar lah ya gitu ya. Dia anak arsitek. Maka dia tuh kakak kelas, 3 tahun di atas saya. Maka impian cinta monyet itu yang sekarang jadi monyet betulan begitu ya. Ya karena apa? Dia bilang, aduh kamu masuk ke teknik sipil aja karena saya arsitek. Nanti kelak kalau kita menikah, maka kita bikin kantor loh Mbak Dewi. Kamu yang bikin fondasi, saya yang mendesain bangunannya. Astagfirullahaladzim, pada saat saya masuk teknik sipil, ternyata ini pelajarannya susah banget, ya Allah. Ini pertanyaan yang tadi mau saya tanya dari awal. Kenapa pilih itu? Kalkulus, mekanika teknik, banyak banget gitu. Itu susah, padahal saya anak A1, anak fisika. Tapi masih menemukan kesulitan. Begitu. Udah gitu putus pula. Ya, udah gitu putus pula. Kan harusnya kan ya, aduh ini luar biasa, ini mau pertanggungjawaban gimana ini gitu. Tapi memang pada dasarnya saya dididik untuk bisa menyelesaikan sesuatu yang saya mulai. Itu yang namanya tanggung jawab. Yeah. Dan itu bisa memunculkan yang namanya compatible person. Compatible person kan artinya kan ayah Paksi cocok kan, gitu, orangnya cocok kan. Dia cocok menghadapi rintangan. Dia tahu bagaimana menghadapi kendala. Dia tahu bagaimana ternyata salah jalan. Dan dia tahu bagaimana memperbaiki salahnya itu. Kayak mobil, masih ingat tadi, mobil itu mesti, dia tahu bagaimana memperbaikinya supaya di start lagi, engine-nya dia bisa jalan lagi, walaupun bumpy. Tapi dia mesti ngecek di GPS. Mana jalan yang bagus. Itu sebabnya mesti dites kan, minat dan bakatnya dia. Oke? Mesti dites. Sesudah dites, dia tahu jalan mana yang mesti dia lewati. Bisa nggak tes itu salah? Bisa jadi salah. Contohnya siapa? Saya. Orang saya masuk ke situ karena siapa? Begitu ya. Ternyata bisa jadi saya, kerjaan saya harusnya di tempat lain. Tapi tidak ada pendidikan yang salah. Karena apa? Itu membangun kerangka berpikir kita. Cara berpikir kita. Tentu saya berbeda cara berpikirnya dengan anak sastra, bukan? Tentu saya beda cara ngomongnya sama anak ekonomi, bukan? Saya anak teknik. Kalau ngomong senggol bacok. Temennya laki semua soalnya, begitu kan? Nah, jadi itu membuat saya compatible. Sehingga saya cocokkan. Bisa cocok di situasi apapun, bisa cocok bergaul, bisa cocok selalu dikasih tugas, dan selalu mission accomplished. Misalnya nih Mbak Dewi, tes bisa salah nggak? Bisa. Karena misalnya kayak ayah Paksi bilang begini ke buah hatinya. Nama buah hatinya siapa ayah? Arya. Arya, misalnya begitu ya. Pokoknya kamu kalau nanti sudah masuk kuliah, jangan lupa kamu jadi anak teknik. Diomongin sejuta kali dari dia umur 3 tahun, maka dia pikir dia adalah cita-citanya teknik. Ngerti maksudnya ya? Jadi kalau misalnya dia tes, dia bilangnya aku anak teknik. Karena dari kecil dicekokin dulu menjadi anak teknik. Begitu juga dengan anak dokter. Begitu juga dengan anak ekonom. Begitu ya. Nah, ternyata bisa jadi salah. Tetapi tes itu adalah GPS kita. GPS kita untuk mengetahui jalan yang mana yang bisa mulus sesuai minat dan bakat kompetensinya dia. Jadi tes itu penting, sangat penting. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua mengasuh, mendukung, menarik dia kalau dia lagi jatuh, memeluk dia waktu dia letih, itu adalah bumbu yang lain. Gitu ayah. Jadi buat saya adalah ayo ayah belajar menjadi ayah yang asik. Jangan dicekokin, anaknya boleh jadi apa aja. Siapa tahu tiba-tiba ayah punya anak
astronot Indonesia pertama yang bisa pergi ke Mars. Luar biasa. Oke. Betul? Iya. Sangat inspiratif, Mbak Sanas. Terima kasih. Sama-sama Thank you. ya, terima kasih banyak. Thank you, Pak Paksi. Saya senang banget antusias semuanya, tapi karena waktu memaksa kita untuk berpisah. Tapi sebelumnya saya mau summary sedikit ya Mbak ya, apa-apa aja sih yang kira-kira tadi lebih banyak sharingnya gitu ya. Yang paling penting adalah kita memberi fondasi yang kuat buat anak-anak itu. Dengan pendekatan apa? Pendekatan yang spiritual. Itu penting sekali dan jangan pernah memaksa kepada anak-anak. Kemudian dan jangan lupa kita melakukan bonding time untuk masing-masing anak. Tidak dengan bareng-bareng gitu. Kita sesuaikan situasinya, suasananya, topiknya dengan karakter dari anak-anak kita gitu ya. Kemudian kita itu hanya mengarahkan anak-anak, tapi tidak mengambil keputusan. Biarkan mereka yang mengambil keputusan. Gitu. Ya. Oke, dan jangan bandingkan satu sama lain dari anak-anak yang ada. Dan mulai melatih konsekuensi bagi anak-anak kita gitu ya, apa yang sudah mereka pilih, mereka jalani harus diselesaikan hingga tuntas gitu ya. Jadi didik untuk selesaikan yang sudah kita mulai gitu. Betul. Tadi seperti juga ada pertanyaan, saya lihat anak saya tiba-tiba di tengah nggak sama nih minatnya gitu ya. Aku rasa ini sudah membuka wawasan dan pemikiran dari ibu-ibu semua dan bapak-bapak gimana menghadapi anaknya seperti itu gitu ya. Karena nggak bisa kita tanyakan semuanya gitu. Betul. Nah, bikin komunikasi dengan anak kita harus ingat seperti dengan membuat kue lapis selapis gitu. Harus sabar juga gitu ya. Dan ini tips juga dari Mbak Sanas, connecting before correction. Itu paling penting supaya anak nggak ngerasa dikritik aja dan belajar dan jadi pengkritik ulung gitu nantinya seperti itu. Jadi bonding, empatinya. Betul. Gitu. Kemudian yang terakhir kalau anak bontot disentuhnya pakai hati gitu ya, berdasarkan pengalaman pribadinya gitu ya. Luar biasa banget Mbak Sanas. Kalau anak sulung pakai ini, sulung pakai ini, anak tengah pakai tangan, pakai keterampilan. Betul, karena memang tiap-tiap anak posisi itu karakteristiknya beda-beda banget gitu. Oke? Itu tadi sedikit kesimpulan dari saya. Mungkin kita tidak bisa memuaskan semua pertanyaan keingintahuan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah nih Mbak, ada dari sharing pollnya ini ada apakah bermanfaat, 100% bermanfaat, harapan terpenuhi 95% yang terpenuhi. Apakah setelah minyak ini ada keinginan untuk mengikutkan dalam tes minat bakat? Sebagian besar 81% akan melakukannya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas atensinya untuk ikut bersama-sama join kita sharing, dan terima kasih banyak juga buat Mbak Nas, luar biasa sharingnya, semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, amin. Penutup ya dari aku sebelum Mbak Dewi bubar ya. Kita ada foto sama-sama kan? Kita ada foto kan? Iya, sebentar. Baik. Penutup dari saya adalah begini, Bunda, Ayah, anak kita tidak minta dilahirkan. Yang minta kita. Di atas sejadah, di gereja, di kuil, di sinagog, di pura, di semua tempat ibadah. Jadi pada saat kita memiliki kesempatan, memiliki buah hati, kita mesti bersyukur. Kita mesti bersyukur bahwa kita dikasih kesempatan, karena bukan berarti seorang perempuan bisa hamil pantas disebut ibu. Bukan berarti ayah bisa menghamili istrinya pantas disebut ayah. Kita semua mesti belajar untuk bisa disebut menjadi orang tua. Membuat bangunan mudah, tapi bagaimana merawat bangunan itu adalah spiritual. Bisa membuahi pasangan kita itu menjadi buah hati
itu fisik. Tapi bagaimana merawat buah hati kita itu spiritual. Karena apa? Karena merawat jiwa dengan jiwa. Ada jiwa-jiwa yang dititipkan kepada kita. Sekali lagi, bahwa jatuh cinta mudah. Jangan pernah berantem dengan pasangan di depan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama. Harus ditahan ini, semua buka, ditahan. Kita nggak tahu kita di fotonya keberapa nih. Yuk, kita gimana, kasih jempol semua tangannya. Kita jempol semua yuk, tangannya ke atas. Oke, ya. 1, 2, 3. Halaman yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Ya, oke. Udah banyak yang ini, sudah banyak keluar juga nih ya dari yang pagi, mungkin karena aktivitas, karena kita juga bilangnya jam 12 gitu ya. Oke, makasih banyak Mbak Sahnas, semoga nggak kapok untuk ikut sharing-sharing lagi nanti ya Mbak Sahnas ya, dan juga buat ibu-ibu dan bapak-bapak, terima kasih. Dan kalau tadi pada mau tes bakat, boleh sama Debs Academy. Akhirnya bisa sponsor. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Sahnas. Dadah. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Ibu ya, Mbak Dewi. Ya, pasti. Terima kasih, Mbak. Hai, Mbak Dayu. Mbak Sahnas, dadah semuanya. Semoga bermanfaat ya, makasih. Dan mohon maaf nih kalau pertanyaan-pertanyaannya nggak semua bisa ditanyakan. Mudah-mudahan dari pertanyaan yang diwakilkan tadi udah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya gitu ya. Oke, terima kasih. Saya Dewi Purtaningrum dari Debs Academy. Mohon maaf lahir batin perkataan sikap saya selama 2 jam ini, dan mohon maaf juga tadi ada keterlambatan mulainya. Oke, terima kasih.